Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fanda Indiana Novita Natsir. Jadi di sini saya akan membahas skenario 7. Skenarionya yaitu seorang perempuan berusia 30 tahun datang ke dokter praktik umum dengan keluhan berdebar dirasakan kadang-kadang sejak 5 hari yang lalu. Keluhan mulai terasa sejak terapi miastenia gravis. Pemeriksaan tanda vital didapatkan tekanan darah 140/90 mmHg, denyut nadi 58 kali per menit, irregular, frekuensi napas 18 kali per menit, suhu badan 37 derajat Celcius. Aspek sentralnya yaitu sistem kelistrikan jantung. Pada aspek sentral ini kita mengambil sistem kelistrikan jantung karena bahwasanya kita curiga pasien tersebut mengalami aritmia karena pada skenario tersebut menunjukkan adanya tanda-tanda aritmi seperti berdebar dan gangguan irama jantung. Anatomi sistem kelistrikan jantung terdiri dari yang pertama ada nodus sinuatrial. Nodus sinuatrial terletak pada dinding atrium dextrum. Nodus ini merupakan asal impuls ritmik elektronik yang secara spontan disebarkan ke seluruh otot-otot jantung, atrium, dan menyebabkan otot berkontraksi. Kemudian ada nodus atrioventricularis. Nodus atrioventricularis terletak pada bagian bawah septum inertrial, tepat di atas tempat perletakan cuspis septalis valva tricuspinalis. Dari sini impuls jantung dikirim ke ventrikel oleh fasciculus atrioventricularis. Nodus atrioventricularis distimulasi oleh gelombang eksitasi pada waktu gelombang melalui atrium miokardium. Kemudian ada fasciculus atrioventricularis. Fasciculus atrioventricularis atau berkas dari His merupakan satu-satunya jalur serabut otot jantung yang terhubung miokardium, atrium, dan miokardium ventriculus. Kemudian fisiologi sistemik kelistrikan jantung. Yang pertama itu ada nodus sinuatrial atau SA. Biasa disebut nodus sinus, terletak di inferior muara vena cava superior di atrium karena nodus SA menghasilkan potensial aksi dengan frekuensi 60-100 kali per menit dan merupakan frekuensi paling tinggi dan dominan. Normalnya kontraksi per denyut jantung akan mengikuti irama nodus sinus. Kemudian ada atrial. Atrium memiliki sistem konduksi yang menghubungkan nodus SA dengan nodus AV dan menghubungkan atrium kanan dan atrium kiri. Sistem konduksi ini mampu menghasilkan impuls sendiri sehingga dapat menjadi fokus aritmia. Kemudian ada AV, nodus atrioventrikular atau AV. Nodus ini terletak di perbatasan antara sinus coronarius dan daun katup tricuspid bagian septal di bagian bawah atrium kanan. Pada nodus ini, impuls berjalan lambat sehingga atrium dapat mengisi ventrikel sebelum fase sistol ventrikel dan membatasi stimulasi atrium terhadap ventrikel, misalnya pada fibrilasi atrial. Nodus AV mampu menghasilkan potensial aksi dengan frekuensi 40-60 kali per menit. Kemudian serabut Purkinje. Cabang berkas memiliki cabang-cabang halus di ventrikel menjadi serabut Purkinje mulai dari septum intraventrikel hingga ke musculus papillaris menghasilkan potensi aksi dengan frekuensi 20-40 kali per menit. Kemudian informasi lain, yang pertama anamnesis, perempuan berusia 30 tahun, berdebar dirasakan kadang-kadang sejak 5 hari lalu, keluhan terasa sejak terapi miastenia gravis. Pemeriksaan fisik, tekanan darah 140/90 mmHg, denyut nadi 58 kali per menit, irregular, frekuensi napas 18 kali per menit, suhu badan 37 derajat Celcius. Informasi tambahan, sinus bradikardi atrial ekstrasistol. Hubungan aspek sentral dengan data impuls listrik
tidak dimulai dari nodus SA, melainkan dari bagian lain di atrium atau dekat di vena pulmonalis. Hal ini akan menimbulkan impuls yang cepat dan tak beraturan, sehingga atrium akan berdenyut secara cepat dan bertepatan pula. Ketika impuls listrik sampai di nodus AV akan meneruskan impuls tersebut walaupun tidak secepat impuls awalnya. Kemudian faktor risiko. Faktor risiko yang umum untuk aritmia mencakup penyakit tiroid, hipertensi, penyakit jantung iskemik, gagal jantung, dan kelainan pada katup jantung, efek samping dari obat-obatan yang dikonsumsi, sinus bradikardi, dan atrium ekstrasistol. Kemudian hipotesis. Hipotesis ini terbagi menjadi direct dan indirect. Direct menyebabkan vasodilatasi yang mengakibatkan penurunan tekanan darah sehingga sering kali disertai refleks peningkatan denyutan jantung sehingga dosis asetilkolin yang lebih besar menghasilkan bradikardia dan merupakan kecepatan konduksi nodus atrioventrikular selain menyebabkan hipotensi. Kemudian indirect menyebabkan peningkatan nervus yang mengakibatkan kardio output menurun sehingga terjadi penurunan kontraksi atrial, maka terjadi toksik yang ditandai dengan bradikardi, penurunan kardio output, dan curah jantung. Kemudian tata laksana. Monitor Holter adalah perangkat portabel yang digunakan untuk terus memantau berbagai listrik aktivitas sistem kardiovaskuler selama minimal 24 jam. Dengan memakai alat ini, irama jantung yang terjadi hilang timbul dapat terekam sehingga bisa dipakai sebagai acuan untuk menegakkan diagnosis penyakit jantung yang terjadi. Kemudian pemeriksaan elektrolit. Tidak semua jenis gangguan elektrolit menimbulkan gejala yang sama, tetapi pada umumnya banyak gejala serupa terjadi seperti gangguan irama jantung yang dapat berupa denyut jantung terlalu lambat atau bradikardia, denyut jantung yang terlalu cepat atau takikardia, ataupun denyut jantung tidak teratur. Kemudian ada rencana penanganan. Rencana penanganan dan pencegahan pada skenario ini adalah mengurangi dosis obat dan mengkombinasikan dengan obat lain dan dengan mengganti obat terapi pada myasthenia gravis untuk mencegah efek samping yang disebabkan oleh pengobatan tersebut.